Shalom, kami mengucapkan selamat malam bagi seluruh peserta pelajar Alkitab online. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita, oleh karena pembawa firman pada malam hari ini adalah Pendeta Benvenido Mergal. Beliau adalah pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang berada di negara Filipina. Dan malam ini akan dialihbahasakan oleh pimpinan kita, hamba Tuhan, Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Dan firman Tuhan yang berjudul Pekabaran tentang Kasih Allah. Kami mau memberitahukan bagi kita semua, peserta pelajar Alkitab online, bila mana ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar Facebook, YouTube, dan demikian juga ruang chat Zoom kita malam ini. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersukacita oleh karena kami boleh kembali malam ini untuk belajar Alkitab melalui Zoom, Facebook, dan YouTube. Bapa Surgawi, kami akan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Khususnya pembicara kami pada malam hari ini, Pendeta Mergal, dan dialihbahasakan oleh hamba Tuhan, Pendeta S. Cakra Pawira. Biarlah kiranya Tuhan boleh berjalan dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami seluruh peserta pelajar Alkitab online, Engkau berkati semua perangkat yang kami gunakan dan internet, sehingga kami boleh mengikuti, memahami akan pelajaran ini dari malam ke malam. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, para pelajar Alkitab online pada malam hari ini, kita akan berikan waktu kepada Pendeta Benvenido Mergal dan demikian juga Pendeta Sutrisno Cakra Pawira. Kita persilakan. Let us bow our heads for a word of prayer. Mari kita berdoa. Most gracious, kind, loving Heavenly Father, Bapa dalam surga yang penuh we would kasih, like to humbly come before thy throne of grace. kami mau merendahkan di hadapan tahta-Mu. Lord, send your Holy Spirit to be with us. Kirimlah Tuhan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami. Give us your word and also your wisdom. Berikan kepada kami sementara kami belajar firman-Mu kebijaksanaan. Be with us tonight, Bersama dengan kami pada malam hari ini, we pray in the loving name of Jesus, our Savior. Amen. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good evening, everyone. Selamat malam untuk kita semuanya. It is nice to be with you this evening. Merupakan satu sukacita pada malam hari ini bersama dengan saudara-saudara semua. I'm very, very happy to see you this evening. Saya merasa sangat berbahagia bersama-sama dengan saudara di pertemuan ini. I count this as an honor and a privilege to share God's messages. Merupakan kehormatan dan kesempatan sekaligus untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. The theme of our Bible study series is Messages of God's Love. Tema dari seri pelajaran Alkitab kita adalah pekabaran kasih Allah. This week we will be studying the book of Revelation, particularly chapter 14, verses 6 to 10. Pada pekan ini kita akan memulai belajar dari buku Wahyu, pasal yang ke-14, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. This is all about the three angels' messages.
Isinya adalah tentang pekabaran 3 malaikat. And this evening, we're going to study and understand the nature of God's messages in the context of the 3 angels' messages. Dan pada malam hari ini kita akan belajar dengan sebuah judul memahami pekabaran Tuhan dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Let us first read the passages that we are going to study. Mari kita membaca pada malam hari ini ayat-ayat yang akan kita pelajari. It says, "Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth." Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 7 menuliskan, dan aku melihat seorang malaikat yang lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." And then the second angel followed and said, "Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries." Dan selanjutnya seorang malaikat yang lain, malaikat yang kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." And the third angel followed them and said in a loud voice, "If anyone worship the beast and its image and receives its mark on their forehead, on their hand, they too will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath." Dan orang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba." You know, these messages are very, very important. Saudara sekalian, kabaran ini sangatlah penting. In fact, Mrs. Ellen G. White says about the importance of these messages. Dan hamba Tuhan, Mrs. White, menuliskan tentang pentingnya pekabaran 3 malaikat ini. And she said, "These messages were represented to me as an anchor to the people of God. Those who understand and receive them will be kept from being swept away by the many delusions of Satan." Pekabaran ini diberikan kepada saya sebagai sebuah jangkar, sebagai sebuah tautan bagi umat Tuhan. Mereka yang memahami dan menerimanya akan dipelihara untuk tidak terhanyut oleh karena tipuan-tipuan setan. Because this is very important, then we need to understand significant truth about these messages. Oleh karena hal ini merupakan satu pekabaran yang sangat penting, maka kita perlu memahami kebenaran-kebenaran ini. Let us remember that these messages are represented by the 3 angels. Marilah kita ingat bahwa
pekabaran ini dibawakan oleh 3 malaikat. The question is, who are the 3 angels? Pertanyaannya adalah, siapakah ketiga malaikat itu? Of course, they are not literal angels flying in the mid of the air or in heaven. Tentu mereka ini bukanlah malaikat yang terbang secara literal di tengah-tengah langit. Angels here are only symbols. Malaikat ini adalah merupakan simbol. The ones giving the messages are God's people who are used to proclaim His messages. Mereka adalah simbol dari umat Tuhan yang digunakan oleh Tuhan untuk memberitakan pekabarannya. Revelation 1:1 will tell us that the revelation is coming from Jesus Christ. Wahyu pasal 1 ayat 1 memberitahukan kepada kita bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. But this was given by God to Jesus. Dan ini dikaruniakan oleh Allah kepadanya, pada Yesus Kristus. And then from Jesus, it was given to John the Revelator. Dan kemudian dari Yesus diberikan kepada Yohanes Pewahyu. So John the Revelator is considered as angelos. Jadi Yohanes Pewahyu itu dikenal sebagai sebuah utusan, angelos. And Malaikat. angelos means messengers of God. Dan angelos itu artinya adalah utusan Allah. And in the Bible, we have many angelos. Di dalam Alkitab banyak yang mendapatkan sebutan angelos. We have John the Baptist as angelos from the Lord. Kita memiliki Yohanes Pembaptis disebut juga angelos. Paul was considered as angelos of the Lord. Semua utusan-utusan Tuhan disebut sebagai angelos, seperti malaikat. So angelos are people used by God to declare His message to the world. Jadi angelos adalah orang-orang umat Tuhan yang digunakan oleh Tuhan untuk memberitakan pekabarannya. So another important truth is these messages was given to those who are called and entrusted to proclaim the word of God. Hal yang penting yang perlu diingat adalah oleh karena pekabaran itu adalah pekabaran yang diberikan kepada mereka yang dipanggil dan dipercaya untuk memberitakannya. So it means in our time, God has a people commissioned to proclaim the message of God. Artinya, di zaman kita ini, Tuhan memiliki umat yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukannya. God used people who are like us so that we will be able to believe the message of God. Tuhan menggunakan orang-orang seperti saudara dan saya sehingga orang lain bisa mengenal dan bisa memahami firman Tuhan. Another important truth from this message is it comes from God. The message comes from God. Kebenaran yang sangat penting yang berikutnya, yang kedua dari pekabaran ini adalah bahwa Because it pekabaran says- ini datangnya daripada Tuhan sendiri. Yeah, because it says the angels are flying in the mid-heaven. Oleh sebab dikatakan di sini bahwa malaikat itu terbang di tengah-tengah langit. Therefore, because it comes from God, it means that this message is really true, very important, and that we need to listen and accept it for our benefits. Jadi semua pekabaran apapun yang berasal daripada Allah
itu benar dan penting dan kita perlu untuk mendengarkan dan untuk menerimanya untuk kebaikan kita. Another important truth about the three angels' message is this is different from the messages of Satan. Yang berikutnya, yang ketiga ini, pekabaran ini penting untuk diingat oleh karena dalam pekabaran tiga malaikat ini berbeda dengan pesan atau pekabaran yang disampaikan oleh setan. You know, the messages of Satan comes from the bottom of the earth. His Jadi, messengers or representatives are from the sea and from the earth. Jadi pesan atau kabaran dari setan itu datangnya bukan dari langit tetapi dari dasar bumi. Dan utusan atau wakilnya berasal dari laut dan dari bumi dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 3. Remember that the messages of Satan are all lies and they destroy God's people who believe them. Dan ingat perbedaannya bahwa pekabaran-pekabaran yang datang dari setan adalah semuanya bohong dan semuanya akan menghancurkan umat-umat Tuhan. Another important truth about the three angels' message is that this message is for the entire world. Dan yang berikutnya, mengapa ini penting adalah oleh karena pesan dari pekabaran tiga malaikat ini adalah satu pekabaran untuk seluruh dunia. Because the angel says it is for those who dwell on the earth, nations, tribes, and tongues. Oleh karena dalam ayat ini dikatakan bahwa ini adalah untuk mereka yang tinggal di bumi, bangsa, suku, dan bahasa. So the message is concerns about the issues of man's problem about sin. Jadi pekabarannya ini terdapat di dalamnya menyangkut masalah-masalah manusia, tentang dosa manusia. It's all about our salvations, how we can accept God. Ini semua adalah tentang keselamatan kita, tentang bagaimana kasih Tuhan dapat diterima oleh semua orang. You know, God loves us, and because He loves us, He wants us to be saved and not to be lost. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar supaya kita semua diselamatkan dan tidak ada yang binasa. We also have to remember the three angels' message has the power and authority. Dan yang berikutnya, pekabaran tiga malaikat ini memiliki kuasa dan otoritas. Because it says that the angel did it in a loud voice. Oleh karena ditulis di sana bahwa malaikat itu menyerukannya dengan suara yang nyaring. You know, friends, any message coming from God has always power to change our lives. Jadi saudara sekalian, kembali bahwa pekabaran apapun yang datang daripada Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan kita. You know, when we proclaim God's message, there is always a guarantee of God's power. Dan ketika kita mewartakan pekabaran Tuhan, di sana selalu ada jaminan kuasa daripada Tuhan. And God's word has always power to change our lives. Firman Tuhan selalu memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. It has the power to change our mind, our heart, and even our attitude as a person. Jadi firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah pikiran, mengubah hati,
dan memperbaharui perilaku. Let us read Hebrews 4:12. It says, "For the word of God is alive and active." Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi bagian kita, hidup dalam kita, dan aktif mempengaruhi hidup kita. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Oleh karena firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. So the three angels' message has the power to change our lives, to change our attitude, to change our heart, and to change our being. Itulah sebabnya juga pekabaran tiga malaikat ini memiliki kuasa untuk mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, dan juga memperbaharui perilaku kita. Another thing that we have to understand about the three angels' message, that the three angels' message is connected to the sanctuary. Hal yang lain yang perlu kita ketahui tentang pekabaran tiga malaikat ini adalah bahwa pekabaran tiga malaikat ini terhubung langsung dengan bait suci. The sanctuary, my friends, brethren, is the center of man's salvation. Bait suci dalam Alkitab adalah pusat keselamatan manusia. You know, in the olden days, the sinners have to bring an offering to the sanctuary and confess his sins over it, and then take the blood, and the priest will minister it upon the altar, and the sinner is forgiven through the sanctuary services. Sebagai gambaran di dalam Perjanjian Lama, bahwa orang-orang yang berdosa itu harus datang membawa persembahan atau membawa korban ke bait suci, kemudian mengakui dosa-dosanya sambil menempatkan tangan di atasnya, kemudian mengambil darahnya atau menyembelih, dan kemudian imam akan melayani di altar, dan orang berdosa kemudian diampuni melalui pelayanan di bait suci atau Ka'bah. And then if we are going to connect to the three angels' message, you will notice that the 10 commandments is there inside the Ark of the Covenant. Kalau kita mau menghubungkan antara pekabaran tiga malaikat dengan bait suci, kita akan melihat bahwa lihat di bait suci di sana kita akan dapat menemukan 10 perintah di dalam tabut. And the 10 commandments is the basis of the call of angel to fear God and give him the glory and the honor. Dan 10 perintah Tuhan itu yang direfleksikan di dalam pekabaran tiga malaikat adalah mengajak orang untuk memuliakan Tuhan sebagai pencipta. And then also in the sanctuary, we can find that in between the cherubim is the Shekinah, where God communicates to the high priest. Di dalam bait suci juga di sana kita akan menemukan di antara kerub dan di antara kerub adalah Shekinah, di mana Tuhan berkomunikasi dengan imam besar, So there we can see the glory of God. Di sanalah kita bisa melihat kemuliaan Allah. So when the angels call fear God and give glory to him, it's referring to the 10 commandments inside the Ark of the Covenant, and also in between the cherubim, where the glory of God can be found.
Dan ketika malaikat itu memuliakan Allah, mengajak orang memuliakan Allah, itu gambarannya terlihat di dalam bait suci, di mana di sana ada gambaran malaikat dan kemuliaan Allah. And you will see also that in the three angels' message, there is a call to worship Him who created heavens and earth. And that worship can be found in the fourth commandment of the 10 commandments inside the Ark of the Covenant. Dan di dalam pekabaran tiga malaikat itu adalah adanya suatu ajakan untuk menyembah Allah. Dan kalau kita melihat di dalam bait suci khususnya, di sana terdapat 10 perintah Tuhan, dan di dalam perintah yang keempat secara khusus, di sana adalah merupakan sebuah peringatan untuk agar setiap orang menyembah Tuhan. And when the angel calls for the hour of his judgment has come, the angel is referring to the day of atonement, the day of covering, forgiving the sins of the Israelites. Dan ketika tiga malaikat itu memberitakan tentang penghakiman sudah tiba, itu mengingatkan kembali kita juga pada apa yang dilakukan di upacara di bait suci tentang hari pendamaian atau penghakiman. So when the three angels call for worship Him, fear God, the hour of judgment has come, it's all in the sanctuary. Dan ketika pekabaran tiga malaikat itu mengajak untuk takut akan Allah, untuk menyembah Dia, dan hari penghakiman itu sudah tiba, itu semua direfleksikan juga di dalam pelayanan bait suci. Another truth of the three angels' message is the three angels' message is the last appeal to the world before the coming of Jesus. Kebenaran yang lain yang disingkapkan di dalam pekabaran tiga malaikat adalah bahwa di sana ada seruan terakhir kepada dunia sebelum Yesus kembali ke dunia ini. You know, brethren, my friends, God does not want us to be unprepared in His coming. He wants us to be ready because He loves us. That's why the three angels' message are warning us to prepare for the coming of Jesus. Tuhan tidak ingin kita tidak siap. Dia ingin kita siap sedia pada waktu kedatangannya, oleh karena Tuhan mencintai kita. Another important message or nature of the three angels' message, it concerns about the last issue in the last days, which is obedience and worship to God. Hal yang berikutnya yang ada dalam pekabaran tiga malaikat yang penting, yang merupakan kebenaran adalah masalah yang terakhir adalah hari-hari yang terakhir adalah tentang ketaatan dan tentang penyembahan kepada Tuhan. You know, this is an issue of allegiance. Ini adalah merupakan isu tentang kesetiaan. Because it is a choice between the commandment of God and the commandment of man. Ini adalah merupakan sebuah pilihan untuk memilih mengikuti perintah Tuhan atau untuk memilih untuk mengikuti perintah manusia. You know, in the last days, there will be two groups of people, those who worship the beast and his image, and those who worship the true God. Di zaman akhir hanya akan ada dua grup. Yang pertama adalah sebuah grup yang menyembah binatang dan patungnya, tapi grup yang lain adalah menyembah Allah. You know, in Revelation 13,
you will notice that in the last days, Satan will use his agencies, the religious and the political powers. Di dalam Wahyu pasal 13, 14, di hari-hari terakhir setan akan menggunakan agen-agennya dalam bentuk kekuatan agama dan juga termasuk kekuatan politik. You will see in Revelation 13 that there are three beasts: the dragon, the sea beast, and the land beast. Secara khusus di dalam pasal yang ke-13 kita melihat di sana ada 3 binatang, yaitu binatang yang yaitu naga, binatang yang keluar dari laut, dan binatang yang keluar dari bumi. You know, these three beasts will form a satanic trinity to enforce worship. Dan ketiga binatang ini membentuk sebuah kesatuan, yaitu trinitas setan untuk menegakkan ibadah. And according to the prophecy, many people will be deceived here on earth. Jadi ibadah yang palsu yang mereka tegakkan itu akan menipu orang-orang di bumi dan akan menipu lebih banyak sekali orang di bumi. There will be more people who will be worshiping the beast. Ada banyak sekali orang-orang yang akan mengikuti ibadah palsu yang dianjurkan oleh binatang ini. So the three angels' message is a warning that we should not worship the beast, but rather we have to worship the true God. The issue here is about worship and obedience to the true God. Jadi isu dalam pekabaran 3 malaikat adalah tentang ibadah dan kesetiaan kita kepada Tuhan, agar supaya kita jangan mengikuti ibadah palsu yang dianjurkan oleh ketiga binatang itu, tetapi kita mengikuti ibadah kepada Tuhan. Another important characteristics of the three angels' message is that this message is a message of love and comfort. Karakteristik yang lain dari pekabaran 3 malaikat yang penting adalah bahwa pekabaran ini berisikan pesan, cinta, dan penghiburan. Why? Because in the last days, Satan will work with all his power to destroy God's plan. Oleh karena apa? Oleh karena setan pada akhir zaman ini akan bekerja dengan segenap kekuatannya untuk menghancurkan rencana Tuhan. But friends, we don't have to worry because God will be on our side. He will protect his people. Tetapi saudara sekalian, kita tidak perlu khawatir oleh karena Tuhan berada mendampingi umat-umatnya dan akan melindungi umat-umatnya. So in the last days, Lucifer, the author of all suffering, will really do a lot of efforts to destroy God's plan. Jadi pada akhir zaman, Lucifer akan melakukan semua upayanya untuk menghancurkan rencana Tuhan. You know, he will cause poverty, he will cause sickness, calamities, and all forms of destructive activities to this world. Ia akan membuat aktivitas-aktivitas yang menghancurkan harapan umat Tuhan dengan menyebabkan kemiskinan, menyebabkan sakit penyakit, dan juga membuat malapetaka. That's why the Bible is telling us that we need to be vigilant because our adversary, the devil,
is like a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. That is what 1 Peter 5:8 says. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 di sana disebutkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. And we have to take note that Satan is doing all his power so that many people will be destroyed. Jadi kita perlu memahami, mengetahui, mencatat bahwa setan akan menggunakan kekuatannya secara maksimal untuk menghancurkan, untuk menyesatkan orang-orang yang dikasihi Tuhan. This is what the spirit of prophecy says. Satan works through elements to garner his harvest of unprepared souls. He has studied the secrets of the laboratories of nature and uses all his power to control the elements as far as God allows. Inilah yang dituliskan dalam buku Roh Nubuat. Setan bekerja dengan berbagai cara untuk menuai jiwa-jiwa yang tidak siap. Dia telah mempelajari rahasia di laboratorium alam dan menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba mengkontrol sejauh yang Tuhan izinkan. And then he also said, he will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin. Dan selanjutnya, kutipan ini menuliskan, setan juga akan membawa penyakit dan bencana sampai kota-kota yang padat penduduknya menyusut menjadi kehancuran. And then she further said, he imparts to the air a deadly tent, and 1,000s perish by pestilence. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both man and beast. The earth mourneth and feedeth away. The haughty people do languish. Dan juga dalam kutipan yang lain disebutkan di sini, setan atau dia menebarkan noda yang mematikan ke udara dan ribuan orang binasa karena wabah penyakit atau sampar. Kejadian-kejadian ini menjadi semakin sering dan membawa bencana, kehancuran akan menimpa manusia dan binatang, bumi berduka dan menghilang orang-orang angkuh merana. Friends, this is what is happening now with this coronavirus. This coronavirus is actually caused by our enemy, Satan. Dan inilah persis seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu coronavirus. Dan coronavirus ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh musuh itu, yaitu iblis. So the three angels' message is a message of love and comfort to us. Because yes, we are experiencing sickness and all these things that Satan will cause, but you know, God has the power. Dan pekabaran tiga malaikat ini adalah pekabaran tentang kasih Allah dan penghiburan atau kekuatan yang datang daripada Allah. And now, yes, Satan is working in accidents, in calamities by sea, by land, in great conflagration, in fierce tornadoes and terrific hailstorm, in tempest, floods, cyclones, tidal waves, and earthquake in every place and in thousand forms. Selanjutnya hamba Tuhan menuliskan di sini, bahkan sekarang dia sedang bekerja
dan melalui kecelakaan dan bencana di laut dan di darat, dalam bencana kebakaran besar, tornado yang dahsyat, dan badai es yang dahsyat, dalam badai, banjir, topan, gelombang pasang, dan gempa bumi di setiap tempat dan dalam ribuan bentuk ukuran. And we can see a lot of the destructions that Satan did. This picture is about the result of typhoon in the Philippines. Ini adalah gambar yang menunjukkan tentang akibat daripada typhoon yang terjadi di Filipina. And you can see the victims of this typhoon. Saudara bisa melihat gambarnya di sana, yaitu ribuan atau sebagian daripada korbannya ada di sana. And then we also recently, there was that eruption of a volcano in the Philippines this year. Dan juga yang berikutnya adalah letusan gunung terjadi di mana-mana, dan di Filipina juga baru saja terjadi. This is caused by Satan. Ini ada juga campur tangan iblis di sana. And then we also have many crimes today. Dan yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh iblis adalah dengan meningkatnya kriminalitas atau kejahatan yang terjadi. And then we have many chaos and corruptions today in the world. Dan juga banyak sekali kekacauan yang terjadi di dunia ini dan juga kerusakan-kerusakan. But my friends, I would like to tell you that God loves us. That's why he gives us this three angels message as a message of love. Namun saudara sekalian, saya ingin menyampaikan pada kita semua kabar baik di pekabaran 3 malaikat, yaitu bahwa Tuhan mengasihi kita. So the three angels message is a message of love and comfort, reminding us that Jesus has the power. Jadi pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran tentang kasih Allah, tentang cinta Allah, tentang penghiburan yang datang daripada Allah untuk kita semua. And this message of the three angels message, not only that it is a message of love and comfort, but it is also a message of assurance. Jadi selain daripada pekabaran tentang cinta dan penghiburan, tetapi ini juga pekabaran tentang jaminan. Because in Revelation 14:1 we can see that Jesus will stand with his people, the 144,000, the people living in the last days. Oleh karena dalam Wahyu pasal 14 ayat 1, kita melihat di sana ada satu kelompok orang dan Tuhan Yesus mendampingi mereka. And it says in Revelation 14:1, and I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads. Wahyu 14 ayat 1 di sana dituliskan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. You know, in this text, we can see the lamb standing with the 144,000. The 144,000 is the group of people in the last days who give their loyalty to God. Di dalam ayat ini, kita melihat dicatatkan di sana bahwa anak domba berdiri bersama 144.000. Inilah kelompok orang di akhir zaman yang menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan.
And I like very much the word standing because the word standing means assurance, it means companionship, it means protection, and it means triumph. It means that God has power. Saudara sekalian, perhatikan kata berdiri di sini. Hamba Tuhan menyampaikan bahwa kata berdiri di sini berarti merupakan jaminan pendampingan, jaminan perlindungan, jaminan kemenangan, dan itu berarti bahwa Tuhan memiliki kuasa. And I would like to tell you that Jesus has the power. The spirit of prophecy says it is God that shields his creatures and hedges them from the power of the destroyer, referring to Satan. Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada kita masing-masing melalui pekabaran pada malam hari ini dalam kutipan Tuhanlah yang membentengi makhluk ciptaannya dan melindungi mereka dari kekuatan perusak. And the spirit of prophecy further says, there is no help for us but in God. In this state of earth's confusion, preparing to our time now, we can be composed, strong, safe, only through the strength of living faith, nor can we be at peace only as we rest in God and wait for his salvation. Dan selanjutnya pekabaran yang sangat indah dituliskan dalam tulisan Roh Nubuat. Roh Nubuat menuliskan sebagai berikut, tidak ada bantuan bagi kita selain di dalam Tuhan. Dalam situasi kekacauan bumi ini, kita bisa tenang, kuat, dan aman hanya dengan kekuatan iman yang hidup. Kita juga tidak bisa merasa damai kecuali hanya saat kita beristirahat, berlindung di dalam Tuhan, dan menunggu keselamatannya. And here is another statement, very, very important statement. It says, Jesus can limit the power of Satan. In other words, he has the power to control. He is the physician in whom the sin-sick soul may trust to heal the maladies of the body as well as the soul. Pekabaran yang sangat indah juga dituliskan bahwa Yesus dapat membatasi atau dapat mematahkan kekuatan setan. Dia adalah tabib yang dipercaya oleh jiwa yang sakit karena dosa untuk menyembuhkan penyakit tubuh dan juga penyakit jiwa. The three angels' message is not only a message of love and comfort and triumph, but it is a message of hope, a message of victory. Jadi pekabaran tiga malaikat, selain pekabaran tentang cinta dan juga penghiburan, ini juga adalah pekabaran tentang harapan dan kemenangan bagi umat-umat Tuhan. You know, Revelation 14:14 gives us the picture that Jesus is coming very, very soon. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 14, ayat ini memberikan gambaran bahwa Yesus datang dengan segera. And it says, and I looked and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown and his hand a sharp sickle. Di Wahyu pasal 14 ayat 1 kita perhatikan di sini, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia,
dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Wahyu 14 ayat 1. So Revelation 14, the three angels' messages is telling us that Jesus is coming, and his coming is to gather his people. Dan di dalam Wahyu pasal 14 ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu akan datang segera dan dia akan datang untuk mengumpulkan umat-umatnya. And my friends, when he comes, there will be two group of people that will be present. Dan saudara-saudara sekalian yang kekasih, ketika ia datang yang kedua kali, akan hanya ada dua grup, dua rombongan orang. And Revelation 1:7 says, "Look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierce him, and all peoples on earth will mourn because of him." Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 menuliskan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. There are two groups of people, as I have said. The people that believe in Jesus, those who trust and obey him. Jadi saat kedatangannya akan ada dua kelompok orang saja. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang percaya dan menaatinya. The other group are those who followed Satan and followed his leading, and in his coming, the second coming of Jesus, those who did not accept him will run to the mountain and request the rocks and mountains to fall on them, for they cannot see the Son of Man coming. Kelompok lainnya adalah mereka yang mengikuti setan. Saat kedatangannya, mereka yang tidak menerimanya akan lari ketakutan, akan lari ke gunung, dan mereka meminta kepada batu-batu dan gunung-gunung untuk jatuh ke atasnya, karena mereka tidak dapat melihat Anak Manusia di atas tahtanya. And Revelation 6:15 says, "The kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains." Dan di dalam buku Wahyu pasal 6, 16, 17 ditegaskan di sini kembali, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? And this is what they're going to say to the mountains and rocks. They will say, "Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who shall be able to stand?" Dan inilah yang akan dikatakan oleh grup oleh kelompok orang yang tidak bersedia. Runtuhlah, menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? But the other group who love Jesus, who accepted Jesus, those who obey Jesus,
You know, when he comes, they will be happy to see him coming on the clouds. And they will say, in Isaiah 25:9, this says, in that day they will say, surely this is our God. We trusted in him and he saved us. This is the Lord. We trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation. Dan sementara di kelompok, di rombongan yang lain, ini adalah rombongan orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya. Hari itu adalah hari kesukacita, hari kesukaan. Dan di dalam ayat ini, Yesaya 25 ayat 9, disebutkan pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. My friends, tonight, as we close this study, Saudara sekalian yang kekasih, pada saat kita hendak menutup belajar Alkitab pada malam hari ini, let us remember that God loves us. ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. He gives us these messages of love. Ia memberikan kepada kita pekabaran tentang kasih-Nya. He wants us to be saved. Ia mengharapkan, menginginkan supaya semua kita selamat. He wants you to be among those people who will meet him when he comes. Ia mau agar supaya kita akan termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan ketika ia datang. So in Revelation 3:20, God is always knocking at the door of our heart. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus berdiri di depan pintu hati kita dan selalu mengetuk pintu hati kita. It says, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dituliskan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Friends, brethren, God wants you to be his sons and daughters. He wants you to be saved. He wants you to be among those people who will meet Jesus when he comes. Saudara sekalian, Allah, Tuhan sangat mencintai kita. Ia menginginkan agar supaya kita selamat pada waktu kedatangan yang kedua kali. And I hope tonight that you will open your heart. Saya berharap pada malam hari ini ketika kita membuka hati kita, He is inviting you to accept him. Ia mengundang kita agar supaya kita menerima dia. Remember, he loves you so much. Ingatlah bahwa ia sangat mencintai saudara semua. He does not want you to perish. Ia tidak menginginkan agar supaya saudara binasa. So don't harden your heart. Jadi saudara sekalian, bukalah hati. It's just simple to follow him. Sederhana sekali untuk mengikut dia. It's just simple to have eternal life. Sederhana sekali untuk mendapatkan kehidupan kekal. Just say tonight, Lord, I love you. Katakanlah pada malam hari ini, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Just say to him, Lord, I believe that you have the power to forgive me.
Katakanlah kepadanya bahwa Engkaulah Tuhan yang punya kuasa untuk mengampuni aku. Lord, I know that you can forgive me and can make me your sons or daughters. Tuhan, aku mengetahui bahwa Engkau sanggup mengampuni hidupku, dosaku, dan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. So if it is your decision tonight, Dan bila having mana hal ini, convicted with these messages from God through the three angels' message, hal ini menjadi keputusan dalam kehidupan saudara dan kita semua yang I would like sudah to invite you. diyakinkan oleh pekabaran 3 malaikat ini. I would like to invite you to close your eyes as we pray together to give us that conviction that tonight we are going to accept Jesus Christ as our personal Savior. Saya ingin mengajak saudara sekalian, mari kita menutupkan mata kita untuk berdoa, kita menyerahkan keputusan kita untuk menerima Ia. Remember, dalam Jesus is kehidupan the kita. power. Ingatlah bahwa Yesus Yesus memiliki kuasa. So nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. If we believe and entrust our lives to Him. Bila mana kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. So I would like to pray for you. Saya ingin mendoakan saudara-saudara. Let's bow our heads for a word of prayer. Mari kita berdoa. Most gracious, kind, loving Heavenly Father, Bapa yang penuh kasih. thank you, Lord, for your love to us. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Thank you for this wonderful message reminding us of your love and plan in our life. Terima kasih Tuhan oleh karena telah mengingatkan kepada kami melalui pekabaran malam hari ini bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dear Lord, tonight, thank you for these people who are listening to your messages of love. Terima kasih Tuhan untuk seluruh peserta yang telah mendengarkan perintah Tuhan. Dear Lord, we invite your Holy Spirit Kami mengundang Tuhan, Roh-Mu yang kudus. You know, Lord, that we are nothing before you. Engkau tahu Tuhan bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. That our existence is only through your power. Keberadaan kami sesungguhnya ada oleh karena kuasa-Mu. So I pray, O Lord, for those who have struggles in their decisions tonight. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang memiliki pergumulan mengambil keputusan malam ini. Lord, kindly help them to make a very important decision, and that decision is to accept you as their personal Savior. Tolonglah Tuhan agar supaya mereka semua bisa mengambil keputusan yang penting, keputusan untuk menerima Engkau dalam hidup mereka. Lord, kindly help them so that they will become your sons and daughters. Tolonglah Tuhan semuanya agar supaya boleh menjadi anak-anak Tuhan. I also pray, dear Lord, in a special way for those who are sick. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk mereka yang sakit. Especially those who are victim of this coronavirus. Mereka yang adalah korban dari penyakit coronavirus. Dear Lord, we pray for your power to heal them. Kami berdoa agar supaya kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Lord, through your power, kindly set free your people. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau akan membebaskan umat-umat Tuhan. Lord, kindly drive this virus away. Kiranya Tuhan akan menghalau pandemi ini. So, dear Lord, we submit everything into your hands. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. We may have other issues in our lives. Dan bila mana ada isu-isu masalah yang lain dalam kehidupan We kami, just
entrust everything into your hands, for you are the most powerful God. Kami hanya akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau memiliki kuasa. Now, Lord, bless us, we pray in the loving name of Jesus, our Savior. Amen. Berkati kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kebersamaan kita malam ini dalam belajar Alkitab. Dan kami tetap mengundang sahabat-sahabat kami pelajar Alkitab besok malam di jam yang sama. Dan pembahasan kita besok malam berjudul Memahami Pekabaran Kasih Allah. Kami mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.